Halo semuanya, selamat datang di podcast Kopabara, Kopaskib Barisan Juara. Tempat kita berbagi cerita, pengalaman, dan tantangan selama menjadi bagian dari Paskib. Kenalin, nama aku Elviana Ramadhani, dan di sini saya bareng. Halo, saya Muhammad Fakih Pratama. Di episode kali ini kita bakal ngobrol santai tentang dunia Paskib dan melihat lebih dekat bagaimana perjalanan dan pengalaman di dalamnya. Mungkin sebelum mulai, boleh kenalan dulu dengan narasumber kita. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Alvino Nathan Danendra. Biasanya saya dipanggil Alvino. Saya di sini sebagai narasumber pada acara Kopabara Show. Terima kasih. Hai Kak Alvino. Halo. Tanpa berlama-lama, langsung ke pertanyaan aja yuk. Oke, sebentar. Saya mau nanya dulu. Ya, Kak. Bagaimana perasaan Kak Alvino saat diundang kemarin? Jujur ada rasa senang sedikit tegang karena ya baru pertama kali ini di depan kamera. Oke. Ngomong-ngomong, kostum Kak Alvino itu bagus banget. Oh iya, jelas. Sudah menjadi kostum kebesaran Paskibra dari dulu. Oke. Seperti abdi negara ya. Bangga nggak kira-kira punya kostum kayak Oh ya, gini? jelas bangga. Pertama dari hasil kerja kerasnya itu, kemudian dapat baju ini yang bisa dipakai, dilihat banyak orang. Wah, justru bikin senang banget begitu. Jadi semangat. Yang jelas bukan Kak Alvino yang cuman ini bangga. Orang tuanya iya, bangga. orang tua juga bangga melihat anaknya yang berhasil menjadi seorang paskibraka. Orang tua mana sih yang enggak bangga melihat anaknya menjadi abdi negara begitu. Mantap kali Kak Alvino. Oke, langsung kita mulai ya Kak? Iya, Kak. Oke, langsung aja. Kak Alvino mulai ikut Paskibra sejak kapan sih? Saya mengikuti Paskibra itu ketika kelas 10 tahun 2025, sekitaran bulan Juli akhir begitu. Apa sih yang bikin Kak Alvino tertarik dengan Paskibra? Saya tertarik ke dunia Paskibra itu karena melihat pada Paskibraka pusat itu mereka posturnya bagus, mukanya juga keren, sikapnya itu juga disiplin banget, makanya jadi saya tertarik untuk mencoba memasuki dunia Paskibra. Tapi memang ya posternya Kak Alvino itu bagus buat Tinggi juga. iya Kak. tinggi ya. Iya, Pas terima gitu. kasih. Nah, di Paskibra itu apakah ada minimal untuk tinggi dan berat badan? Untuk Paskibra di sekolah ini tidak ada persyaratan khusus. Jadi di sini cuma perlu mental aja. Kemudian untuk dari Paskibraka kabupaten atau provinsi dan pusat itu ada persyaratan tingginya. Kalau dari Paskibraka kabupaten, syarat tinggi perempuan itu minimal 165, maksimalnya 170. Kemudian untuk yang laki-laki itu minimal tingginya 170, maksimal 180. Untuk berat badan itu diambil idealnya. Kalau misalkan tingginya itu 175, maka idealnya itu bobotnya itu sekitar ya maksimal 73 lah. Mungkin kalau idealnya itu sekitar 68 atau 65 kilo. Iya, ngomong-ngomong Kak Alvino ini tingginya berapa? Kalau saya itu kemarin ketika seleksi Paskibraka tingkat kabupaten, saya itu kurang lebih tingginya sekitar 178. Wah, tinggi banget. Tinggi banget ternyata. Oh, ini makannya apa nih kok bisa tinggi? Iya, makan kan saya manusia biasa, ya makan nasi toh, Mas. Mungkin MBK terutama. itu berpengaruh. Ini kan juga berpengaruh dari genetik. Kalau misalkan genetiknya bagus ya udah tinggi. Kalau boleh tahu itu tingginya keturunan ayah apa ibu gitu? Kalau dilihat dari sebelumnya saya itu, kalau dilihat dari tinggi itu ya jelas dari bapak. Kemudian kalau dari postur saya ini yang tegak, ini keturunannya dari genetiknya ibu. Oke. Terus waktu awal daftar, Kak Alvino ngerasa pede atau
justru ragu itu? Untuk pendaftaran paskibra di sekolah ini ya, ini tidak gugup sih, karena secara fisik ya juga sudah sangat mumpuni. Iya, iya. Jadi kalau misalkan masuk ya udah tinggal masuk. Kalau Gampang gitu. gampang. Kalau misalkan di paskibraka tingkat kabupaten sana kan harus ada beberapa tahap seleksi dulu kan. Iya. Kemarin itu seleksinya dari seleksi ujian, kemudian fisik, PBB, dan kepribadian. Ketika ujian itu saya ya yakin aja lah, karena soalnya kan juga kurang lebih sama kayak PPKN dan pendidikan-pendidikan Ya, lainnya. intinya pokok kita pede aja ya. Ya, kemudian setelah melaksanakan ujian tersebut akan ada seleksi kesehatan. Seleksi kesehatan itu saya yang paling takut itu ketika seleksi kesehatan. Kesehatan itu kan seleksinya sangat ketat. Iya. Mulai dari tinggi, berat badan, kesehatan mata, gigi, terus postur, kaki, ada varisesnya atau tidak, ada luka atau tidak, itu yang sangat menentukan lolos apa tidak. Bentar. Ya takutnya Kak Alvino tuh di mananya? Oh, saya itu takutnya pas seleksi kesehatan matanya itu. Oh. Saya tuh punya rabun. Oh. Dibilang rabunnya itu cukup parah. Saya tuh kurang lebih itu minus 6. Nah, saya tuh Banyak banget ternyata. iya, itu saya langsung jadi nggak yakin. Waduh, aku takut nih. Ini bakal lolos apa Iya, enggak? benar. Nah, begitu. Tahu-taunya kemarin itu ketika seleksi itu kan sudah dikasih catatannya kan itu. Iya. Dapat poin berapa. Kemarin itu dapat poin batasan itu masih dibilang ditoleransikan itu 11/12. Kemarin itu saya tuh kalau nggak salah tuh dapat nilai 22/12. Itu yang menulis itu nggak tahu itu gimana. Itu angka 2-nya terlihat seperti angka 1. Mungkin dari sananya itu kelihatannya Iya, 11. iya. Makanya saya bisa lolos pada seleksi kesehatan. Kemudian setelah saya lolos dari itu, saya kaget tiba-tiba. Ih, aku lolos. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah banget. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi PBB. Seleksi PBB di situ semuanya dari beberapa sekolah jadiin satu barisan. Kemudian dites PBB-nya apakah bagus atau tidak. Itu penilaiannya berdasarkan per gelombang. Jadi kemarin di angkatan saya itu seleksinya PBB itu dibagi menjadi 3 gelombang. Yang pertama kalau sudah selesai nanti ganti kedua dan seterusnya. Kemarin itu saya dapat gelombang pertama yang dimana alhamdulillahnya di gelombang saya itu PBB-nya pada lumayan bagus semua. Jadi Alhamdulillah. kalau misalkan nilainya bagus semua ya semuanya bagus. Kalau misalkan pada gelombang kedua misalkan nih yang bagus cuma beberapa, yang jelek banyak, itu nilainya memengaruhi semua. Semua ikut jelek gitu. Iya, untung saya mendapat ya orangnya yang bisa lah, Iya. jadi lolos begitu. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi kepribadian yang dimana itu nanti dari kemarin itu saya ikut ke seleksi jadi paskibra provinsi juga, tetapi nggak tahu ketika pemanggilan pertama saya dipanggil nama, kemudian pada hari berikutnya kok nama saya nggak disebut lagi, ini kenapa, apakah salah data nama atau gimana. Padahal pada hari pertama itu sudah diwawancarai dari Ibu Paskibra Indonesia dari Jakarta Pusat sana. Itu saya sudah menjalani wawancara-wawancara yang diadakan sedemikian rupa begitu. Wah, seru banget ya cerita kali ini. Seru banget ini. Kita akan lanjut di obrolan selanjutnya, tapi tetap di sini, jangan kemana-mana, tetap di Kopabara. Kopasti Barisan Juara.
Kembali lagi bersama kita di Kopabara, Kopaskib Barisan Juara. Baik, kita bakal lanjut ke pembahasan berikutnya seputar dunia paskib. Oke, gimana Kak Alvino mengatur waktu antara sekolah dan latihan paskibra? Untuk mengatur waktu sekolah dengan latihan. Ya. Kalau di organisasi kami Kopaski itu latihan seminggu cuma 2 kali, setiap hari Senin dan Sabtu. Itu latihannya ketika setelah pulang sekolah. Jadi waktu sekolah dengan waktu latihan itu tidak terlalu menabrak lah, istilahnya tidak mengganggu waktu sekolahnya begitu. Jadi sekolah dulu, setelah sekolah nanti pulang itu nanti baru dilanjutkan latihan. Latihan itu biasanya setelah pulang sekolah mentok-mentok pulang sampai jam 5 sore begitu. Sore banget ya. Iya. Banget, mesti capek. Iya, jelas. Itu kan ya latihannya yang perlu dilatih juga banyak. Iya. Terus kalau untuk satu hari doang itu kan nggak mungkin cukup, makanya begitu. Tapi kadang capek enggak sih Kak kalau latihan sampai sore gitu? Kalau ya tergantung orang-orangnya aja. Kalau misalkan orang-orangnya bikin semangat ya udah nggak capek. Kalau orang-orangnya bikin kecewa lah, bikin sedih lah, itu ya bikin capek. Maksudnya itu orang-orang satu Ya dari teman-teman Ya. sendiri atau mungkin dari senior-seniornya. Oh, Kalau misalkan semuanya moodnya lagi baik ya udah seru aja, nggak iya. capeknya tuh nggak kerasa. Pernah nggak mengalami konflik dalam tim? Gimana cara mengatasinya Kak Alvino? Untuk konflik dalam tim itu sering terjadi. Cara menanganinya itu biasanya kita ambil tengah-tengah dulu. Misalkan yang ini dengan yang ini tuh berbeda pandangan. Kita ambil tengahnya. Yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Kalau sudah ketemu, kita satukan aja pikiran mereka. Bagaimana kalau pemikiran si A dan si B kita campurkan jadi satu. Ya. Nah, kalau ketika udah ketemu kan ini kan udah pikiran dan menyatuan, otomatis chemistry-nya Iya, sudah iya, terbangun. Chemistry-nya sama gitu ya. Jadinya Enak. ya udah nggak ada permasalahan-permasalahan Iya, perbedaan pendapat. Jadinya kalau udah itu ya udah. nggak Jadi bakal jangan masalah. terlalu diambil pusing ya. Nggak usah perlu diambil pusing, kita ambil tengah-tengahnya aja. Tengah-tengahnya aja. Oke, Iya. oke. Terus pernah nggak Kak Alvino merasa capek karena harus sekolah dan latihan sekaligus kayak gitu? Untuk latihan dan sekolah sekaligus itu pernah. Ketika misalkan ada event apa, misalkan nih ya, nanti Senin ada upacara. Iya. Itu hamin seminggu tuh latihan full. Hmm, Jadi biasanya itu dari jam 9 itu udah mulai didispenkan, pulang sampai sore jam 5. sorry. Itu berlangsung sampai 1 minggu. Itu ya biasalah, kalau misalkan tergantung cuaca juga sih. Kalau misalkan cuacanya panas itu ya biasanya bikin cepet capek. Tapi kalau ya suasananya ya yang hangat, kadang dingin juga, Iya. itu kan nggak bikin capek. Bentar, ngomong-ngomong soal panas ini Panas emang banget panas sih. banget ya. Kak Alvino Tiba-tiba merasa panas kerasa gak sih? Ya Iya, ini iya. udah lumayan berminyak nih Iya, muka saya ini. saudara, coba diputar kembali ini apa kipas anginnya. Nah, gini kan rasanya enak. Iya nih udah lumayan nih. Gini kan enak dari tadi ya. Iya. Oke, lanjut yuk. Itu bagaimana? Bagaimana cara membangun kekompakan dalam tim? Untuk membangun kekompakan tim itu pertama kita bersatu dulu, berkumpul jadi satu. Kita menyatukan pikiran kita dengan yang lain. Misalkan kalau kita sudah bersatu pikirannya dengan yang ini dan semuanya lah. Ya. Tapi kalau pemikirannya udah satu kan enak. Kita mau gimana bagaimana jadinya langsung jalan serak gitu. Gampang gitu. Kalau misalkan ada gertakan-gertakan dikit, ya kita pikiran kembali sampai menyatu pemikiran kita, chemistry kita bangun, dan ya udah kita bisa kompak. Pokoknya tuh kalau chemistry-nya sama tuh semua berjalan dengan lancar ya. Dengan lancar. Kalau misalkan ya ada gertakan-gertakan dikit,
ya udah kita pikirkan lagi bagaimana caranya biar bisa bersatu lagi. seperti itu. Seru banget ya obrolannya. Tapi tunggu dulu, jangan kemana-mana, tetap di Kopabara, Kopaskib Barisan Juara. HP itu menyebabkan 5O kan. Ya, kebiasaan HP screen time kita terlalu banyak, yaitu waktu layar terus menatap pada layar HP atau laptop atau iPad atau macam-macam gadget. Stop main HP pas lu di tempat tidur. Stop main HP pas lu lagi. Ayo malah kayak buang. Jeber sih pora, aku mau lepas kelas dengan kono, pemandangannya aku. Masa? Beneran lah. Ya wes ayo. Ya ayo. Ayo rasa HP terus. Yo. Ayo mantep ya, Yo ayo pasang ini. Kembali lagi bersama kita di Kopabara, Kopaskib Barisan Juara. Oke, kita bakal lanjut ke pembahasan yang terakhir ya. Langsung aja ya. Iya langsung. Oh, jadi. Kak Alvino lebih kesulitan di fisik atau mental saat awal masuk paskibra? Untuk kesulitan lebih sulit antara fisik dan mental ketika mendaftar paskibra itu, saya lebih susahnya itu ke mental. Mental saya itu gimana ya, kayak sebelum masuk paskib itu jadi lebih sebelumnya itu kayak gampang Menyerah grogi, ya. mudah menyerah, terus mudah takut juga. Nah, makanya saya ikut di paskib sekolah ini bertujuan untuk merubah sikap Melatih itu. mental gitu. Melatih mental. Kemudian setelah mental saya sudah jadi, saya juga ya kesusahan ke fisik juga. Jadi dua-duanya sama susah. Iya. Sebelum itu fisik saya tuh sebelumnya tuh berat badan saya tuh masih dibilang terlalu Kecil. berlebihan. Oh, Berlebihan. Jadi saya mati-matian gimana caranya itu. Iya, bermati-matian gimana caranya sampai bobotnya itu turun. Kan ya nggak enak juga Gampang. dilihat ya, Iya, gitu. iya. Kemudian ya prosesnya ya lumayan susah lah. Iya. Seperti itu. Pernah nggak Kak Alvino merasa mental Kak Alvino tuh down gitu saat latihan paskibra? Untuk mental saya down atau tidaknya itu tergantung situasi aja. Kalau misalkan dari teman-teman kita itu sportif, Hmm.
tentunya ya mental kita nggak gampang down. Misalkan ini teman-teman kita, wah performanya bagus, dari atasan juga responsnya bagus, Iya. kita kan juga seneng, jadi mentalnya tuh nggak mudah down. Kecuali kalau kita itu performanya buruk, dilihat seniornya marah-marah, padahal kita juga udah berjuang keras, ya itu kita mentalnya gampang down. Ngomong-ngomong soal orang-orang ini ya, dari segmen pertama sampai sekarang ini kekompakan tuh harus ditingkatkan ya Bang ya. Iya, kalau di Paskibra itu kuncinya Oh, tuh kunci. kekompakan. Makanya Iya. saya dari segmen pertama bilang kekompakan, yaitu kuncinya di Paskibra. Oh. Waktu dibentak pelatih, apa yang Kak Alvino rasakan saat itu? Untuk perasaan saya ketika dibentak pelatih itu, ya saya sebenarnya ya biasa aja. Iya. Ya kadang agak kesel dikit, tapi agak ya nerimalah. Tapi kan mesti tahu ya juga ya dibentak Hmm. pelatih itu. Kita juga tahu alasan kita dibenak itu apa. Nggak mungkin Iya. kan kita performanya bagus, nggak ada kesalahan, tiba-tiba dibenak itu nggak mungkin. Nggak mungkin, mesti ada kesalahan. Ada artinya di balik Iya, artinya itu. Misalkan, wah aku dimarahin ini pasti gara-gara aku kurang semangat atau kurang apa gitu. Ya udah, aku tingkatin lagi. Bagaimana caranya biar seniornya itu senang lah melihat kita. Kemudian teman-temannya juga nih kita ajak juga untuk Lebih semangat. lebih semangat lagi biar nggak dimarahin oleh seniornya. Kalau kita dimarahin juga nih kita agak Iya. sakit hati dikit. Padahal kita juga udah berjuang Semaksimal mungkin. mungkin, tapi juga ada beberapa orang yang malah bercanda lah Ya, istilahnya. Nah, ya, itu gitulah, gitu. itu yang bikin kita kecewa juga, Iya. dimarahin sama Senior. senior dan atasan lainnya, itu yang bikin sakit hati juga itu. Oke, gimana cara Kak Alvino tetap tenang kalau lagi ditekan saat latihan gitu? Kalau saya itu kunci tenang itu ya udah fokus aja, nggak usah fokus. mikirin yang di Yang luar-luarnya. lain. Misalkan kita dilihat banyak orang, gue kayak doan kayak piye gitu aneh. Ya saya nggak ngurusin, ya udah. Yang penting saya berani tampil di depan, tetap tenang. Omongan orang lain tuh nggak perlu kita pikirin. Iya. Bodo Kita amat aja bodo gitu. amat aja. Yaudah, kalau kita sepertinya udah seperti ini aja, nggak usah mengikutin apa kata orang lain. Jadi kalau kita sudah bodo amat dengan perkataan orang, kita bisa tenang. Kemudian kalau misalkan kita ada lomba nih, misalkan kita hafalin dulu, misalkan apa yang perlu dihafalin, misalkan kayak gerakan atau suara, itu kita hafalin. Kalau kita semua sudah hafal, otomatis kita menjadi merasa tenang. Kecuali kalau misalkan kita ada, aduh aku lupa nih, habis gerakan ini nanti apa ya, nah itu bikin kita nggak tenang. Iya. Begitu. Jadi ini nggak usah terlalu mikirin omongan orang ya. Yang Anggap penting aja itu Satu. Angin Iya. lewat apa? omelan Atau domba batu. bagaimana. Iya, begitu. Nggak usah kita pikirin, Iya. seperti itu. Apa yang bikin Kak Alvino akhirnya tetap bertahan walaupun sudah sempat turun? Yang membuat saya tetap semangat, tidak jadi keluar atau tidak Pantang berangkat, menyerah. ya pantang menyerah itu, ya saya jalani aja lah. Kalau di Paskibra itu ada istilah, kalau udah nyebur, kalau sudah basah sekalian nyebur, nggak usah Iya, nggak usah kering. Kalau udah basah ya nyebur sekalian, Sekalian. ngapain? sekali. Nah itu kalau misalkan kita sudah mulai menjalani, maka kita harus wajib tekunkan. Iya, tekunkan. Kalau Jangan misalkan jangan langsung patah di tengah-tengah gitu ya. kita tuh kalau misalkan sudah mulai dari awal, kita berhenti di tengah-tengah, itu sama aja kita tidak menghargai. Sama aja kita juga membohongi diri sendiri. gitu Membohongi ya. diri sendiri. Kan dari awal kita mengikuti Paskibra misalkan, Iya. saya punya kepinginan ini, bertujuannya itu untuk ini, tapi tengah-tengah perjalanan kok berhenti, dia berbohong tuh. Iya, berbohong. Itu mungkin cuma aku mau cari nama, nah, itu biasanya
buat cari nama doang. Cari nama doang. Iya. Habis itu patah dia. Dia pergi. udah keluar, misalkan gara-gara karena kasus atau karena omongan orang lain lah dia keluar. Itu biasanya ciri-ciri orang tersebut tuh cuman cari nama. Begitu. Tapi juga ada kayak gitu orang kayak gitu. Ada di angkatan saya sekarang ini yang aktif tuh cuma sedikit, nggak tahu yang lainnya pada kenapa. Soalnya dari angkatan-angkatan sebelumnya juga sama, penyakit kelas plus lah ini mungkin bisa dinamakan. Oke. Udah pada malas itu kan. Itu mungkin dari kelas 10, kalau pengetahuan saya gini, kelas 10 udah mengikuti, kelas 11 mungkin mereka gambarannya kan sama kan. Aduh ya ngene-ngene meneh, baleni meneh ya bosen. Paling ya wis ana sing liyane biar diurus yang lain, ngapain aku. Nah itu biasanya cuman numpang nyari nama doang. Kalau misalkan itu kan kelas 10 kan dimana awal-awal kita buat debut lah atau debut buat menjadi terkenal gitu kan. Itu biasanya cuma buat cari nama doang. Kalau misalkan udah ada nih, aku nih anak paskibra. Nah itu biasanya kalau diomongin orang-orang gitu, di kata-katain gitu, orangnya mesti gampang baperan terus keluar gitu. Berarti dulu waktu masih junior tuh tantangannya berat juga. Tantangannya berat juga. Mulai dari misalkan kita ada dispen nih buat latihan. Tapi tiba-tiba kita misalkan ini belum menjadi anggota resmi misalkan. Kita tiba-tiba di dispen ada untuk latihan. Tapi dari gurunya tersebut itu mesti bilang, "Alah, paskibra tok ki opo wong ya durung mesti dadi anggota kok." Nah, itu yang sejujurnya bikin sakit hati. Nyepelein duluan gitu. Kita disepelekan duluan itu rasanya itu ya bikin kecewa gitu. Iya. Malah nggak jadi semangat gitu. Tapi ya gimana caranya biar omongannya nggak didengerin, ya udah kita fokus aja seperti itu. Kalau boleh jujur ya Kak Alvino, apa momen yang paling menguji mental Kak Alvino saat di Paskibra? Untuk momen yang saat menguji mental saya itu ketika misalkan di pas sekolah ini dulu ya. Itu ketika misalkan ada event apa gitu, misalkan kayak ini kan sebentar lagi ada MPLS. Iya, MPLS. Di mana ini nanti kita akan menampilkan demo ekskul Paskibra. Nah itu kita itu akan menampilkan serangkaian misalkan gerakan variasi dan formasi. Kemudian itu yang diperlukan ya jelas mentalnya. Itu kita harus dilatih dulu bagaimana caranya kita pede di hadapan banyak orang. Seperti itu yang paling menguji mental. Terus kemudian di Paskibraka tingkat kabupaten kemarin itu saya di karantina selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu iya, kita digempur habis-habisan dari pagi sampai malam. Itu full latihan. Latihan fisik banget. Ya, fisiknya itu sudah jadi, itu sekalian dilatih mentalnya. Kamu kuat gak jadi Paskibra? Kalau misalkan nggak kuat, yaudah pulang aja sana kamu. Tegas banget ya. Kalau di Paskibra itu tegas. Kalau kamu serius ya serius, kalau nggak serius sana keluar, pulang aja, seperti itu. Itu jadinya yang paling membentuk mental, seperti itu. Saat suasana latihan lagi tegang, Kak Alvino biasanya berusaha tetap tenang atau ikut ke bawah suasana? Untuk suasana misalkan yang lainnya pada tegang nih, kalau misalkan penontonnya itu kebanyakan yang kayak kebanyakan omong misalkan kita tuh nggak usah dengerin aja. Nah itu yang bikin kita tegang. Kalau kita abaikan aja, kalau kita mikirin omongan mereka, kita jadi tegang. Makanya kita udah fokus aja, nggak usah pikirin omongan orang lain. Itu yang membuat kita menjadi lebih tenang. Seperti itu. Kalau ngomong soal tegang, Kak Alvino tegang terus ya. Emang poster tuh punya. Kalau Kak Alvino lihat ke belakang, apakah Kak Alvino masih akan memilih ikut Paskibra meskipun harus melewati tekanan mental seperti sekarang? Kalau misalkan saya memilih dari beberapa organisasi yang ada di sekolah ini, saya lebih tetap memilih Paskibra.
Karena alasannya itu misalkan kita di organisasi OSIS. Iya. Saya orangnya tuh tidak suka yang terlalu banyak pembahasan, rapat-rapat itu saya tidak Iya, terlalu iya. suka. Soalnya otak saya tuh susah buat nangkep omongan-omongan mereka itu loh. Iya. Misalkan mereka tuh pakai bahasa yang sulit dimengerti. Soalnya saya Iya. tuh tidak hafal banyak kosakata. Jadi saya sulit nangkep pembicaraan orang-orang. Makanya saya tidak suka rapat-rapat begitu. Saya lebih memilih paskib. Kemudian ada pramuka. Pramuka kan kurang lebih campuran antara OSIS dan paskibra kan. Ada fisiknya, ada rapatnya juga. Rapat-rapat gitu ya. Tapi lebih didominasi ke rapatnya kalau pramuka Rapatnya. itu. Fisik mereka itu lebih sedikit ketimbang pembicaraan itu. Kalau di paskibra kan full ke fisik, Fisik. ya full ke fisik. Mungkin ada sih rapat-rapat, cuman lebih jarang aja. Iya. Makanya saya lebih suka ke paskib aja. Palingan juga kalau rapat yang dibahas cuman harus tetap tegas, tetap semangat gitu ya. Kalau misalkan pembahasannya mungkin kurang lebih ada yang diulangi lah, ini lah. Iya. Kalau di paskib itu enggak. Kalau di paskib itu misalkan bulan depan nih kita ada event ini. Event iya kan. Nah, kita harus sudah jauh-jauh hari, misalkan hamin 2 bulan kita sudah rapatkan. Ketika dirapatkan, semuanya juga harus memperhatikan. Iya. Ketika sudah mendekati hari H, kita juga masih ada rapat. Rapatnya itu lebih intens kalau misalkan sudah mendekati hari H. Iya. Makanya saya lebih memilih paskibnya karena Iya. sedikit rapatnya. Sedikit namanya udah dimengerti lah. Heeh. Cuma suruh gini, Iya. nggak suruh itu. Kemudian juga di organisasi paskib di sekolah ini kayak suasananya tuh beda. Yang di OSIS kayak kelihatan tegang banget. Iya, tegang. Kalau yang di pramuka itu kelihatan apa ya, kayak orangnya itu terlalu menyepelekan atau Iya, gimana gitu. Ada juga yang terlalu tegas, tegang. Itu saya jadi nih kalau misalkan ikut situan ya terbawa juga kan. Iya, Kalau di paskib itu orang-orangnya tuh santai. Santai. Di paskib juga kan ada istilah latihan serius. Latihannya itu serius, Hmm. tapi juga boleh bercanda. Hmm. Ketika bercanda tapi latihannya juga serius. Jadi Nah, ada waktunya sendiri Iya. untuk bercanda sama serius gitu. Jadinya seru lah di paskib seperti itu. Iya. Jadi kompak ya. Coba kamu ikut paskib. Enggak mau. Terus saya kayak gini. Ya. Oke, tidak kerasa ya. Kita sudah berada di penghujung Kopa Barker ini. Iya, cerita ini. Episodenya sudah berada di penghujung. Terima kasih banyak untuk narasumber kita Iya, Kak yang Alvino. keren. Makanya Kak Alvino yang sudah berbagi cerita dan pengalaman tentang dunia paskibra. Ya. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menemani dari awal sampai akhir. Semoga obrolan hari ini bisa memberi motivasi dan positif untuk kita semua. Amin, amin. Sampai jumpa di episode Kopabara selanjutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa kembali. Bye-bye.